Nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Apa yang dimaksud konstitusi? Merujuk pandangan Lord James Bryce, yang dimaksud dengan konstitusi adalah suatu kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dengan mengakui fungsi-fungsi dan hak-haknya. Sehubungan dengan itu, C.F. Strong yang menganut paham modern secara tegas menyamakan pengertian konstitusi dengan undang-undang dasar. Rumusan yang dikemukakannya adalah konstitusi itu merupakan satu kumpulan asas-asas mengenai kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah, dan hubungan antara keduanya, pemerintah dan yang diperintah dalam konteks hak-hak asasi manusia. Perlunya konstitusi. Yang pertama, membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Yang kedua, memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya. Yang ketiga, dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. Yang keempat, menjamin hak-hak asasi warga negara. Sumber historis, sumber sosiologis, sumber politik. Sumber historis. Menurut Hobbes, manusia pada status naturalis bagaikan serigala. Lalu timbul pandangan bellum omnium contra omnes. Hidup dalam suasana demikian pada akhirnya menyadarkan manusia untuk membuat perjanjian antara manusia yang dikenal dengan istilah factum unionis. Selanjutnya, timbul perjanjian rakyat menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa untuk menjaga perjanjian rakyat yang dikenal dengan istilah factum subjectionis. Dalam bukunya yang berjudul Leviathan, ia mengajukan suatu argumentasi tentang kewajiban politik yang disebut kontrak sosial yang mengimplikasikan pengalian kedaulatan pada primus inter pares yang kemudian berkuasa secara mutlak. Negara dalam pandangan Hobbes cenderung seperti monster Leviathan. Pandangan inilah yang mendorong munculnya raja-raja tiran. Dengan mengatasnamakan primus inter pares dan wakil Tuhan di bumi, mereka berkuasa semenang-menang dan menindas rakyat. Salah satu contoh raja yang berkuasa secara mutlak adalah Louis XIV. Akibat pemerintahannya yang absolut, Louis XIV berkuasa dengan sewenang-wenang. Sepeninggal dirinya, kekuasaannya yang mutlak dilanjutkan oleh raja-raja berikutnya hingga Louis XVI. Kekuasaan Louis XVI akhirnya dihentikan dan dia ditangkap pada revolusi 10 Agustus dan akhirnya dihukum dengan guillotine untuk dakwaan pengkhianatan pada 21 Januari. Selanjutnya, sumber sosiologis. Dalam pengertian sosiologis atau politis, konstitusi diartikan sebagai sintesis faktor-faktor kekuatan real yang menggambarkan hubungan antara kekuasaan-kekuasaan yang terdapat dengan nyata dalam suatu negara, seperti parlemen, kabinet, pressure groups, partai politik, dan sebagainya. Selanjutnya, sumber politik. Sumber politik yang mendasari dinamika, kewajiban, dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal era reformasi, pertengahan 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Keselarasan kewajiban dan hak didasari oleh dinamika yang terjadi akibat proses dan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terjadi pada era reformasi. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Dinamika konstitusi Indonesia. Dinamika konstitusi di Indonesia mengalami banyak perbaikan atau reformasi guna menyesuaikan dan menjawab kebutuhan sekaligus dalam rangka memperbaiki sistem ketatanegaraan agar dapat berjalan efektif dan efisien guna memberikan keadilan bagi masyarakat.
Sejak proklamasi 17 Agustus 1945 hingga sekarang di Indonesia telah berlaku 3 macam undang-undang dasar dalam beberapa periode, yaitu periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 adalah masa kemerdekaan. Selanjutnya, periode Konstitusi RIS 1949 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 adalah masa UUDS 1950. Periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 adalah masa Orde Lama. Selanjutnya, periode 5 Juli 1959 sampai 1998 adalah masa Orde Baru, sampai masa reformasi yang saat ini berlangsung. Lalu pada awal era reformasi pertengahan 1998 muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat, yaitu 1. Mengamandemen UUD NRI 1945, 2. Menghapus doktrin Dwi Fungsi ABRI, 3. Menegakkan supremasi hukum, penghormatan HAM, dan pemberantasan KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang keempat, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Yang kelima, mewujudkan kebebasan pers. Dan yang keenam, mewujudkan kehidupan demokrasi. Perubahan UUD NRI 1945 yang dilakukan oleh MPR selain merupakan perwujudan dari tuntutan reformasi, sebenarnya sejalan dengan pemikiran pendiri bangsa atau Founding Father Indonesia. Ketua Panitia Penyusun UUD NRI 1945, yakni Insinyur Soekarno dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 18 Agustus 1945 diantaranya menyatakan sebagai berikut, bahwa ini adalah sekedar undang-undang dasar sementara, undang-undang dasar kilat, bahwa barangkali boleh dikatakan pula inilah revolusi Egrounwet, nanti kita membuat undang-undang dasar yang lebih sempurna dan lengkap. Definisi esensi. Secara bahasa berasal dari bahasa Latin essentia yang berarti ada, sedangkan secara istilah merupakan inti atau hakikat yang bisa disebut sebagai hal yang pokok dari sesuatu. Menurut Thomas Aquinas, esensi adalah apanya sesuatu yang terlepas dari persoalan apakah sesuatu itu ada atau tidak. Urgensi. Istilah urgensi menunjuk pada sesuatu yang mendorong kita, yang memaksa kita untuk diselesaikan. Dengan demikian, urgensi adalah keharusan yang mendesak atau hal yang sangat penting. Konstitusi. Keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur atau memerintah dalam pemerintah suatu negara. Konstitusi menempati posisi yang sangat krusial dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Dalam negara modern, penyelenggaraan kekuasaan negara dilakukan berdasarkan hukum dasar atau konstitusi. Dengan demikian, konstitusi mempunyai kedudukan atau derajat supremasi dalam suatu negara. Yang dimaksud dengan supremasi konstitusi adalah konstitusi mempunyai kedudukan tertinggi dalam tertib hukum suatu negara. Konstitusi memiliki esensi dan urgensi yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa negara. Di antaranya, yang pertama, konstitusi adalah dokumen hukum tertinggi suatu negara yang menetapkan dasar-dasar hukum yang mengatur negara tersebut. Yang kedua, konstitusi mengatur pembagian kekuasaan antara cabang-cabang pemerintahan seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang ketiga, konstitusi memberikan kerangka hukum yang stabil bagi negara, menciptakan prediktabilitas dalam hukum dan kebijakan. Yang keempat, bagi negara-negara demokratis, konstitusi adalah dasar bagi sistem politik yang melibatkan partisipasi warga negara dalam pemilihan dan pengambilan keputusan politik. Oleh karena itu, konstitusi memiliki esensi dan urgensi yang besar dalam kehidupan berbangsa negara. Tanpa konstitusi yang kuat, suatu negara dapat
Alami ketidakpastian hukum, konflik politik, dan pelanggaran HAM. Berikut merupakan contoh perilaku konstitusional antara lain: 1. Menghormati hak asasi manusia. 2. Memperjuangkan keadilan. 3. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. 4. Mematuhi hukum dan aturan yang berlaku. 5. Tidak main hakim sendiri. 6. Mengembangkan sikap sadar dan rasional. Dan yang terakhir, adanya keterbukaan serta etika dalam menghadapi suatu masalah.